Shalom anak-anak, ya puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesehatan. Tuhan sangat baik menyertai kita, ya. Seperti pada hari ini, ya, kita boleh tetap diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita. Waktu kita hari ini adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan rasa syukur kepada Tuhan, dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita buka suara kita untuk memuji Tuhan, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Katakan bahwa Tuhan sangat baik, dan mari kita mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita akan berdiri sekali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita masuk sini sekali lagi, ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita berdoa. Benar Tuhan, ketika kami boleh merasakan kebaikan-Mu, boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, ya Tuhan, maka kami boleh mengecap kebaikan-Mu, ya Tuhan, yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, rasa syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami ada oleh karena Engkau yang tetap memberikan kami kesehatan, Engkau yang tetap menyertai setiap langkah kami, ya Bapa, sehingga kami Tuhan boleh menikmati hari-hari kami setiap hari, ya Tuhan, yang tak ternilai harganya, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berikan hati kami, pikiran kami, hidup kami, bahkan jiwa kami Tuhan, untuk datang kepadamu, untuk menghampiri hadirat-Mu, ya Tuhan, di dalam puji-pujian kami, bahkan di dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, waktu yang singkat ini kami pakai, Engkau hadir dalam hati kami, Engkau hadir dalam pribadi kami, ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan dan hidup kami diubahkan ketika kami dalam keadaan galau, ketika kami dalam keadaan berbeban berat, ketika kami menyanyikan pujian-Mu, bahkan ketika mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mengangkat setiap masalah kami, ya Bapa,
sehingga kami Tuhan kembali merasakan sukacita, kami bersyukur, kami kembali semangat di dalam melakukan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu yang sebentar lagi yang akan kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau urapi supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh bermanfaat guna dalam kehidupan kami, bukan saat ini saja Tuhan, tetapi untuk kelak masa depan kami ya Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kiranya hamba-Mu yang menyampaikan firman, Engkau urapi dia, supaya firman yang disampaikannya berkuasa untuk memerdekakan kehidupan kami ya Bapa. Ampunkan kami atas segala dosa kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pengampunan-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib cukup untuk mengangkat setiap dosa-dosa kami, untuk mengangkat setiap beban kehidupan kami, sehingga kami menjadi manusia yang baru yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji dan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya hati kita seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, firman itu akan tumbuh, berbuah, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Kita angkat pujian ini, kerenungkan firman-Mu. Biarlah kita merenungkan firman Tuhan siang maupun malam, karena itulah yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita angkat pujian ini. Katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita akan pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa yang boleh kami terima ya Bapa. Pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari tolong setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya anak-anak boleh mengerti kebenaran firman Tuhan
dan mereka melakukan setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong, setiap yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 22 ayat 21 sampai 27. Kita baca bersama-sama, kita mulai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya pakai. Apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ada satu ayat lagi yang kita harus baca di ayat yang ke-21. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dalam kehidupan manusia ada memiliki 3 reaksi ketika menjumpai seseorang yang malang hidupnya. Pertama, ada orang yang memandang rendah karena ia merasa dirinya lebih berkuasa, lebih kuat. Dan yang kedua, ada yang merasa tidak peduli sehingga tidak merasa perlu untuk menolong. Dan yang ketiga, ada yang tergerak oleh belas kasihan sehingga mendorongnya untuk memberi pertolongan kepada orang yang malang, kepada orang yang kurang beruntung. Dari 3 reaksi tersebut, kita ada di posisi yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Dari sini kita belajar bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang penuh dengan belas kasihan. Artinya, kita tidak egois, kita tidak berfokus kepada diri sendiri. Di masa lalu, kehidupan para janda, orang asing, dan anak-anak yatim selalu diperlakukan dengan tidak adil. Makanya Allah berfirman, Allah berkata kepada orang-orang Israel untuk tidak menindas mereka yang lemah, mereka yang kurang beruntung. Allah bilang kepada bangsa Israel, kalian juga dulu mengalami hal demikian di tanah Mesir. Kenapa kalian melakukan hal tersebut kepada mereka yang tidak beruntung, kepada para janda, orang asing, atau anak yatim piatu? Anak-anak yang dikasih Tuhan, Allah mengingatkan bahwa dulu pun mereka mengalami hal demikian. Mereka juga adalah orang asing. Mereka juga dulu menderita, bahkan ditindas di Mesir. Allah menunjukkan betapa menderitanya hidup sebagai orang asing, bahkan ditindas. Jadi pada zaman dahulu itu, bangsa Israel ini ditindas di tanah Mesir. Mereka ditindas, mereka disuruh kerja paksa. Tetapi ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mereka juga memperlakukan orang-orang yang hidupnya tidak beruntung, yaitu orang-orang miskin, para janda, anak yatim, dan orang asing. Pengalaman itu akan selalu mengingatkan mereka untuk tidak menindas keberadaan orang-orang miskin. Seharusnya pengalaman itu harusnya mengingatkan mereka untuk tidak menindas keberadaan orang-orang yang tidak beruntung atau orang-orang yang miskin pada waktu itu. Tetapi mereka malah menindas orang-orang miskin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Yesus mengingatkan agar kita menaruh belas kasihan kepada mereka yang hidupnya tidak beruntung, yang hidupnya malang. Kita lihat di sekeliling kita, pasti banyak orang-orang di sekitar kita yang hidupnya tidak seberuntung dengan kita. Makanya dari sini juga kita belajar supaya kita bersyukur. Ketika kita melihat orang yang lapar, orang yang haus, seharusnya
melahirkan, kita harus memberinya makan dan minum. Artinya, tanggung jawab untuk memperhatikan dan berbelas kasihan kepada mereka, orang-orang yang tidak beruntung siapa aja, seperti para janda, anak yatim, dan orang-orang miskin adalah panggilan kita sebagai orang-orang yang telah menerima belas kasihan dan anugerah dari Allah. Belas kasihan dan peduli kepada yang lemah adalah karakter daripada Allah tersebut. Sebagai umatnya, kita pun harusnya mewarisi atau meneladani karakter yang sama seperti Yesus kita. Kita ingat apa yang udah Yesus lakukan ketika Yesus melihat ada orang yang kelaparan, 5.000 orang. Yesus memberikan 5.000 roti, bahkan 2.000 ikan diberikan kepada orang yang kelaparan pada waktu itu. Yesus memiliki karakter yang penuh dengan kasih. Bagaimana dengan kita? Allah memperhatikan kehidupan seluruh umat manusia dengan sangat detail, dari ujung rambut sampai ujung kuku kita. Allah melihat kehidupan kita dengan sangat detail. Bukan hanya umat Israel saja yang diperhatikan, melainkan kita juga, semua umat manusia, semua umat ciptaannya yang serupa dan segambar dengannya diperhatikan oleh Allah dengan detail. Tidak hanya menciptakan manusia saja, Tuhan juga memberikan aturan-aturan kehidupan sosial masyarakat sebagai pedoman manusia dalam menjalani hubungan, dalam menjalani relasi kepada sesama. Makanya jangan ada di antara kita di sekolah pembulian, saling ejek satu sama lainnya. Tuhan memerintahkan agar jangan sekali-sekali kita menindas orang asing, baik itu orang asing yang menumpang atau singgah atau tinggal bersama-sama dengan kita. Tinggal bersama-sama dengan kita artinya keluarga kita yang kurang beruntung jadi tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, kita bully tuh keluarga kita itu, kita tindas, bahkan kita aniaya. Jangan, bukan seperti itu. Mengapa Tuhan memperhatikan bagian hal tersebut? Kenapa ya? Kenapa hal demikian juga Tuhan ikut campur? Hidup sebagai orang asing, jauh dari sanak saudara, sahabat, dan orang-orang yang dekat, sewaktu-waktu bisa dimintai bantuan, tidaklah mudah. Tuhan berfirman kepada umatnya agar menjadi saudara bagi orang asing. Demikian pula ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang kurang mampu, seperti para janda, anak yatim, mereka sangat membutuhkan pertolongan daripada kita. Apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel? Kita baca Alkitab kita dari Keluaran 22 ayat 27. Kita baca bersama-sama. Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Dengan jelas Tuhan mengatakan bahwa aku akan mendengarkannya. Dia Allah yang peduli dengan penderitaan manusia. Allah juga tidak meninggalkan manusia dalam kesengsaraan dan kesusahan. Dia juga bukan Allah yang memalingkan mukanya dari mereka yang sedang susah. Tuhan menyatakan sifatnya sebagai Allah yang pengasih kepada bangsa Israel, bahkan kepada kita. Kita lihat bagaimana pengasihnya Yesus sebagai Allah. Dia memberikan nyawanya, dia rela disalibkan. Karena apa? Karena Yesus mengasihi kita. Yesus menggantikan kita sebagai umat yang diciptakan menurut serupa dan segambar dengan Allah. Maka sifat pengasih itu juga seharusnya harus ada dalam diri kita. Sifat pengasih seharusnya kita tunjukkan dalam hidup kita dengan siapapun, bahkan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, bahkan mencukupi kita, bukan untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri, melainkan untuk berbagi dengan orang yang tidak beruntung, orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Dalam menjalani hidup ini, kita dipanggil untuk peka terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Saling memperhatikan dan saling mengasihi menjadi panggilan hidup kita seharusnya dalam keseharian kita. Kita lihat Yesus, bagaimana Yesus menjadi teladan, bagaimana Yesus telah menjadi contoh. Kasihnya Yesus yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada kita semua. Yesus sudah memberikan karakter yang baik dan harus kita teladani karena kita adalah serupa dan segambar dengan Yesus. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan,
Dari sini kita belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus memiliki hidup yang penuh dengan belas kasihan. Jangan sampai kita hidup dengan penuh keegoisan, hanya memikirkan diri sendiri, keras kepala. Jangan sampai, karena kita adalah orang-orang yang serupa dan segambar dengan Allah. Berarti karakter yang sudah Allah berikan itu harus kita contoh, itu harus kita teladani. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, bagaimana firman-Mu mengajarkan kami supaya kami boleh menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih kepada orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kami. Mari Bapa, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pribadimu yang